Tadi sekaligus mengakhiri Kompas pagi hari ini. Terus ikuti informasi dan berita menarik lainnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Fajri Satrio. Saya Nanda Aprilia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Polisi menetapkan satu tersangka atas tewasnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP di Jakarta. Pelaku merupakan senior korban. Tim Thomas dan Uber Indonesia berhasil lolos ke final Thomas Uber Cup 2024. Melawan China, Indonesia berpeluang mengawinkan gelar dan mengulang sejarah di tahun 1996. Sejumlah wilayah di Indonesia dilanda cuaca panas berlebih, saudara. Masyarakat diimbau agar tetap waspada. Meskipun BMKG menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya tidak terdampak gelombang panas. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini di hari Minggu pagi ya? Yes. Cukup cerah ceria. Masih lebih dingin. Iya sedikit. Biasanya kalau udah makin siang itu makin panas. Nah, bersama saya Asri Gunawan. Dan saya Francisco Don Asiano. Anda menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, ngobrol-ngobrol soal cuaca panas atau heat wave ini, kalau BMKG sih masih bilangnya belum ada seperti negara tetangga, seperti Filipina ataupun juga Thailand. Bahkan kalau kita lihat di ponsel ini mungkin suhunya 34 derajat, tapi bisa lebih dari itu. Karena dicemburuin orang. Itu beda, itu bukan suhu udara, itu suasana hati ya. Suasana hati dan mungkin rekan sekitar yang merasa cemburu dengan kehadiran kita kali ya. Oh itu janganlah ya, itu jangan dibahas lah itu. Jangan dibahas di podcast aja ya. Itu di podcast aja, bukan di Sapa Indonesia pagi akhir pekan ini, jangan. Kalau memang tadi kan disebut sama Sisko juga, ada suhu panas dan juga heat wave. Ini dua hal yang berbeda, bukan heat wave ini atau suhu panas atau cuaca panas yang kita rasakan di Indonesia itu sebetulnya bukan heat wave yang terjadi di Filipina dan juga di Thailand. Kalau misalkan kita lihat aplikasi cuaca di weather, itu kita kan suka lihat berapa sih cuacanya, suhu udara yang biasanya dilihat tuh misalnya 31 derajat, tapi feels like berasa bisa 36 sampai 38. Jadi itu kira-kira karena dikomporin sama orang apa gimana? Karena harus prestasi mungkin. Jangan kemana-mana, jangan. Tapi kalau kayak gitu kan, kalau misalnya cuaca udah panas, kita hatinya juga jangan ikut panas. Mungkin bisa kita alihkan ke olahraga mungkin. Betul. Karena kita juga nanti aja juga informasi soal olahraga, lari. Nah kalau Aci ini olahraganya seringnya apa?
Aku sukanya yoga, pilates. Yoga, pilates, oke. Nah kalau nanti ini adanya lari, bisa lari dari kenyataan juga mungkin. Itu jangan, kalau itu nggak boleh. Jangan ya, kalau lari dari kenyataan nggak boleh. Kita mendingan bahas informasi yang lebih menarik, yang lebih penting aja untuk sahabat Kompas TV ini di Sapa Indonesia akhir pekan kali ini. Kalau gitu kita lari ke informasi pertama, saudara. Sebuah truk kontainer di Subang, Jawa Barat terbalik dan menimpa dua motor yang berada di sampingnya. Akibatnya satu orang tewas. Truk kontainer ini terbalik di jalur Pantura, tepatnya di Cibanggala, Desa Ciberes, Patok Besi, Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kontainer itu menimpa dua sepeda motor yang berada di sampingnya. Akibatnya satu pemotor tewas di lokasi karena tertimpa kontainer. Sementara satu pemotor lain dan sopir kontainer mengalami luka berat dan sudah dibawa ke rumah sakit. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sentra Medika Karawang dengan menggunakan mobil ambulans. Dari hasil pemeriksaan polisi, diduga sopir mengantuk sehingga tak mampu mengendalikan mobilnya dan terguling setelah menabrak trotoar. Saat ini kasusnya juga dalam penanganan pihak kepolisian Polres Subang, Jawa Barat. Kan ada motor, kontainer ini agok atau apa itu namanya tuh klip lah. Dia ngambil kanan ke trotoar tengah jalan, terbalik di belakang ada yang BM mengikuti mobil, naik mobil BM itu Pak. Jadi yang dua namanya tuh lari ke depan, yang ini terlindas korban. Informasi selanjutnya, saudara, seorang pria di Semarang ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri pakaian dalam perempuan yang tengah dijemur. Total sudah 600 lebih pakaian dalam perempuan dicuri oleh pelaku. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian celana dalam perempuan di sebuah rumah indekos Tanjung Sari, Sumur Boto, Banyumanik, Kota Semarang. Pelaku dengan tenangnya mengambil sejumlah celana dalam yang berada di tempat jemuran. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual makanan ini mengaku jika ratusan celana dalam hasil curiannya untuk melampiaskan hasratnya. Dari hasil penyelidikan polisi di rumah kontrakan pelaku, polisi mendapati 675 celana dalam hasil curian yang sudah dilakukan sejak tahun 2022. Atas perbuatan yang dilakukannya, pelaku akan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Intinya tidak lebih dari pelaku ini. Kemudian pelaku ini keluar pada sekira jam 00.30, kemudian dipantau, diikuti, masuk, mengambil, kemudian diamankan. Setelah diamankan, diserahkan ke Polsek Banyumanik, cek rumah, kos, ditemukan kurang lebih 675 CD. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Setelah diotopsi, jenazah taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP yang tewas diduga dianiaya seniornya dipulangkan ke kampung halamannya di Bali. Keluarga, kerabat, dan rekan korban turut hadir melepas kepergian jenazah Putu Satria Ananta Rustika di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Sabtu malam. Upacara penghormatan terhadap jenazah korban pun dilakukan rekan-rekan dari STIP. Menurut rencana, jenazah korban akan diterbangkan ke rumah duka di Bali untuk disemayamkan menggunakan upacara adat. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan mahasiswa Sekolah Ilmu Tinggi Pelayaran STIP hingga tewas. Tersangka merupakan senior korban, saudara. Polisi menyebut dari hasil gelar perkara ditetapkan satu tersangka berinisial TRS yang merupakan mahasiswa tingkat 2 STIP Cilincing. Tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini, yaitu saudara TRS, ya, saudara TRS, salah satu taruna
STIP Cilincing tingkat 2. Tingkat 2. Informasi terkini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo terkait penyidikan polisi atas tewasnya mahasiswa STIP. Renata, selamat pagi. Polisi saat ini sudah menetapkan satu tersangka tunggal dalam kasus ini. Bagaimana pemeriksaan terhadap saksi lainnya? Karena kita mengetahui sudah ada 30 saksi kemudian diperiksa dalam kasus ini. Ya, Francisco dan juga saudara, memang berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara, sampai saat ini memang baru ada satu tersangka tunggal yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Inisialnya TRS, ini merupakan taruna tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang juga merupakan senior dari korban Putu Satria Ananta Rustika. Berdasarkan penyelidikan memang ditetapkan Tegar Raffi Sanjaya ini menjadi tersangka. Polisi sudah memeriksa sebanyak 36 saksi termasuk juga dengan tersangka dan didukung atau disinkronisasikan dengan hasil rekaman video CCTV. Ini kemudian akhirnya ditetapkan satu tersangka tunggal. Kalau berdasarkan penyelidikan juga memang ini melibatkan cukup banyak pihak karena pada saat prosesnya korban ini juga ikut digiring bersama 4 rekannya yang lain ke kamar mandi oleh seniornya yang juga tidak hanya tersangka namun juga ada 4 rekannya. Dan memang kalau berdasarkan informasi dari pihak kepolisian ini bermula saat senior ataupun tersangka ini menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh korban beserta teman-temannya ini salah karena pada saat korban dan juga teman-temannya ini selesai melakukan aktivitas olahraga pada Jumat pagi masih mengenakan pakaian olahraga saat masuk ke dalam kelas. Hal itu yang kemudian memicu senior-senior dalam hal ini adalah tersangka dan juga teman-temannya ingin menganiaya korban. Dan pada saat itu memang dilakukan beberapa kali pukulan kepada korban. Namun sayangnya memang pada saat upaya penyelamatan yang dilakukan oleh tersangka dan juga teman-temannya ini kemudian tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai dengan keahliannya. Maka pada saat upaya penyelamatan ini malah menghambat aliran pernapasan dari korban dan menyebabkan alat vital ataupun paru-paru korban begitu ya tidak dapat menerima asupan oksigen. Kira-kira demikian, Francisco. Baik, kakak tingkat dari korban ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial TRS. Nah, lantas bagaimana untuk rencana pemulangan jenazah korban ke Bali, Renata? Apakah sudah ada informasinya? Ya, kalau berdasarkan informasi yang kami terima, memang terakhir polisi menyebut bahwa penyerahan jenazah dari korban Putu Satria Ananta Rustika ini akan dilakukan pada pagi hari. Kami sempat mengontak Kapolres Metro Jakarta Utara, namun sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait dengan pukul berapa pastinya jenazah akan diterbangkan ke Bali. Dan tentu ini kami masih menunggu informasi terkini terkait dengan penerbangan jenazah, tetapi informasi terakhir yang kami ketahui memang ini jenazah sudah diotopsi kemarin di Rumah Sakit Polri. Francisco. Jenazah korban perundungan yang mengakibatkan tewas ini juga sudah diotopsi. Terima kasih atas laporan Anda, Renata Panggalo dari Polres Metro Jakarta Utara. Saudara tetap bersama kami karena Sapa Indonesia akhir pekan masih akan kembali dengan sejumlah informasi Francisco. Salah satunya ini terkait sejumlah wilayah di Indonesia dilanda cuaca panas berlebih. Masyarakat diimbau untuk waspada. Meskipun BMKG menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya tidak terdampak gelombang panas seperti Thailand dan Filipina. Di Oki Hans, berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di Rumah Makan Asti. Enak dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan, Minggu 5 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Tidak deh!
Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluak nih. Pedas juga ya? Rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Publik ramai-ramai protes karut-marut bea cukai dalam pengurusan dan denda barang masuk dari luar negeri. Hakim MK Anwar Usman kembali terlibat pada sidang sengketa pemilu legislatif 2024. Mampukah MK buktikan independensi hakim? Selengkapnya dalam 60 menit special report. Minggu 5 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, sejumlah warga di Jakarta merasakan cuaca panas yang terik dirasakan pada beberapa waktu belakangan ini. Hal tersebut pun sempat dikhawatirkan masyarakat sebagai dampak dari gelombang panas. Gelombang panas memang tengah melanda sejumlah negara, saudara, di Asia Tenggara seperti Filipina dan juga Thailand. Namun demikian, berdasarkan keterangan BMKG, Indonesia tidak terdampak gelombang panas. Sementara untuk mengantisipasi cuaca panas berlebih, masyarakat diimbau menggunakan payung ataupun kipas. Menurut Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ada syarat sebuah cuaca disebut gelombang panas atau heat wave. Di antaranya adalah bila suhu maksimum selama 5 hari berturut-turut berada di atas suhu maksimum standar rata-rata di suatu wilayah. Sejauh ini, Indonesia masih berada pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai cuaca panas memasuki musim kemarau. Ada beberapa indikasi menandakan bahwa ini terjadi heat wave yang kalau kita lihat, kalau untuk suhu maksimum di 5 hari berturut-turut di atas maksimum standar rata-rata misalkan di Indonesia 37 atau misalkan ternyata 42 derajat Celcius rata-rata setiap 5 hari ini mencapai angka tersebut, mungkin ada gelombang panas yang masuk ke wilayah Indonesia. Yang pantau balik lagi ke wilayah Indonesia, hal tersebut untuk saat ini probabilitasnya sangat rendah terjadi di wilayah Indonesia. Teman-teman atau pemirsa di rumah tidak perlu terlalu khawatir, tapi perlu diwaspadai akan cuaca panas untuk memasuki musim kemarau ya. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Warga nekat kembali ke rumah mereka di sekitar Gunung Ruang yang tengah erupsi di Sitaro, Sulawesi Utara untuk mengambil barang mereka. Inilah visual warga yang baru kembali dari Pulau Ruang, tepatnya Desa Laing Patehi. Tampak tumpukan barang perabotan rumah berada di atas perahu. Para warga ini merupakan pengungsi gunung api Ruang yang berada di posko pengungsian. Sampainya di Pulau Tagulandang, barang ini kemudian langsung dibawa untuk diamankan dan masih tampak sisa abu erupsi gunung api menempel di sana. Menurut warga, hingga saat ini masih banyak barang yang tertimbun dan mereka masih akan kembali untuk mengambilnya. Ini barang yang kami bawa ini. Seperti yang apa? Sisa-sisa yang. Ini dari Desa Laing Patehi? Iya, saya warga pengungsi dari masyarakat Kampung Laing Patehi. Berapa jam Pak dari Pulau Ruang sampai ke Tagulandang ini? Orang pergi tadi dari jam 9.
nanti kembali kamari jam berapa ini? Semua jam 3. Tapi kalau dari sini ke sana diperhitungan setengah jam. Masih ada Pak barang yang tersisa? Masih ada. Untuk di relokasi ke Bolpil, mereka mengharapkan agar pemerintah bisa mencari atau menempatkan kami di Pulau Tagulandang ini saja. Iya, masih dekat dengan ruangan. Dengan Pulau Ruang. Dari Sulawesi Utara kita bergeser ke Sulawesi Selatan, Saudara. Pengungsi akibat banjir dan longsor di Luwu, Sulawesi Selatan masih membutuhkan bantuan. Pada Sabtu sore, pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuka posko utama dan dapur umum untuk korban banjir yang tersebar di beberapa kecamatan. Pemda Luwu melalui Dinas Sosial dan BPBD membuka posko utama untuk korban banjir di beberapa lokasi. Di posko tersedia peralatan tidur dan juga perlengkapan lainnya untuk kebutuhan pengungsi. Posko ini juga melayani korban longsor di Desa Rantebala, Kecamatan Latimojo. Selain itu, Pemda Luwu juga membuka dapur umum yang sanggup membuat makanan siap saji sebanyak 500 bungkus dalam sekali masak. Makanan ini kemudian akan siap diedarkan ke posko pengungsian. Adapun bantuan yang kami berikan, bantuan dari Kementerian Sosial, bantuan dari Dinas Sosial Provinsi, dan juga dari pemerintah Kabupaten Luwu. Jadi setiap hari, 1 kali 24 jam kita siap di sini untuk melayani. Sementara itu, longsor yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan membuat akses ke Desa Rantebala Luwu terputus, sehingga membuat warga terisolasi. Pemerintah setempat juga bersama kepolisian dan juga TNI mendistribusikan makanan, obat-obatan, dan logistik lain menggunakan helikopter. Pendistribusian juga kerap terkendala akibat cuaca hujan sehingga harus menunggu kondisi lebih aman. Usai diguyur hujan deras sejak Kamis malam. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter merendam permukiman warga, lahan pertanian dan perkebunan hingga jalan Trans Sulawesi. Akibatnya, lebih dari 1.800 rumah terendam banjir dan sekitar 42 di antaranya hanyut. Banjir pun mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, Tagana, TNI, Polri, dan relawan dari berbagai daerah berupaya membawa warga ke tempat pengungsian. Evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet dan sampan, termasuk saat mengantarkan makanan kepada warga yang belum mengungsi. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sabtu pagi, 14 orang tewas dalam peristiwa ini. Sementara sebagian lainnya masih dalam pencarian. 14 orang dan dalam pencarian masih dalam pendataan, dan di Sidrap selama 17 orang dalam pencarian masih dalam pendataan, dan perlu diketahui bahwa di Luwu itu selamanya 60 orang, meninggalnya 7 orang, dan dalam pencarian masih dalam pendataan. Derasnya banjir juga menyebabkan sejumlah kendaraan terseret arus, juga tenggelam dalam kondisi terparkir. Saat ini banjir mulai surut di sebagian lokasi, namun banyak warga yang masih mengungsi untuk menunggu pembersihan rumah mereka. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi dan juga situasi terkait banjir di Luwu, Sulawesi Selatan, kami akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Amran Amir di Luwu, Sulawesi Selatan. Amran, selamat pagi. Apakah dari pantauan Anda pada pagi ini banjir masih melanda ke 13 kecamatan di Luwu, Sulawesi Selatan? Ya, selamat pagi Francisco dan saudara. Memang pagi ini kondisi banjir di Luwu, Sulawesi Selatan sudah surut sepenuhnya dan itu sudah berlangsung sejak kemarin. Dan meski surut sepenuhnya, namun dampak dari banjir ini warga masih kewalahan dengan adanya lumpur dan material banjir lainnya seperti kayu yang masuk ke dalam permukiman maupun rumah warga. Nah, kami sampaikan bahwa dari 13 kecamatan yang terendam banjir ini ada 42 rumah warga yang hanyut, kemudian ada 14 kendaraan yang ikut terseret banjir maupun terendam, kemudian rumah keseluruhan
sampai saat ini ada sebanyak 1.867 rumah dan rusak berat ada 103 unit rumah. Kemudian saat ini pemerintah daerah Kabupaten Luwu bersama pemerintah provinsi, TNI Polri, dan Dinas Sosial serta BPBD dan sejumlah relawan mendirikan posko dapur umum maupun posko pengungsian di beberapa titik. Yang kami pantau bahwa ada 3 titik posko yang tersedia saat ini, terutama posko pengungsi, kemudian 1 posko utama yang berada di lapangan Andi Jemah. Nah, posko utama ini akan mendistribusikan logistik ke beberapa posko-posko pengungsi, kemudian logistik juga akan diutamakan kepada distribusi warga yang terisolasi di daerah Kecamatan Bantimojong, karena memang di daerah ini akses jalan dan jembatan putus akibat longsor yang terjadi pada Kamis malam lalu. Dan untuk pendistribusian logistik itu dilakukan dengan menggunakan 2 unit heli, baik dari TNI, maksud kami dari TNI Angkatan Udara dan dari Polda Sulsel, dan itu sudah berlangsung sejak Sabtu siang kemarin, dan kami sampaikan bahwa pendistribusian pada Sabtu siang kemarin itu sempat juga terkendala dengan kondisi cuaca hujan yang di mana kabutnya tebal, bahkan untuk tempat pendaratan heli juga terganggu dengan kondisi kabut yang tebal, Francisco. Baik, kondisi kabut yang tebal, kemudian lokasi yang terisolir menjadi tantangan bagi distribusi bantuan ke korban banjir dan longsor. Selain itu juga kan tadi juga Anda menyebutkan bahwa rumah ini masih tertimpa ataupun juga terdampak lumpur seperti itu. Bagaimana untuk distribusi air bersihnya? Apakah juga terganggu di sana? Apakah ada mungkin mobil-mobil tangki yang dikerahkan ke lokasi-lokasi rumah ataupun juga pengungsian? Iya, banyaknya lumpur yang masuk ke dalam rumah-rumah warga menjadi kendala untuk melakukan pembersihan, karena di lokasi masih kekurangan air untuk melakukan pembersihan. Dan pantauan kami, sejumlah armada tangki untuk membantu warga sudah disiapkan untuk melakukan atau membantu warga dalam melakukan pembersihan. Nah, pantauan kami juga di posko pengungsian di Kecamatan Suli sudah tersedia air water treatment yang disediakan oleh Polda Sulsel untuk membantu warga yang kekurangan air bersih, terutama air minum, untuk para pengungsi dan warga-warga yang terdampak pada banjir. Dan itu warga yang untuk mengkonsumsi itu bisa langsung datang ke lokasi. Bahkan pihak Polda Sulsel bersedia untuk mendistribusikan air minum yang siap diminum hari ini ke beberapa tempat, Francisco. Baik, terima kasih Amran Amir yang melaporkan langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan, yang banjirnya juga sudah surut dari 13 kecamatan di sana. Terima kasih. Saudara, kita beralih ke informasi seputar politik, di mana calon presiden pemilu 2024, Anies Baswedan, belum menutup opsi untuk maju di pemilihan gubernur DKI. Anies menyatakan akan mempertimbangkan jika ada panggilan tugas untuk kembali maju di Pilgub DKI mendatang. Saat berkunjung ke Aceh, Anies Baswedan menyatakan semua panggilan tugas, termasuk jika diminta maju sebagai calon gubernur DKI, akan mempertimbangkan secara serius sebelum diambil keputusan tersebut. Nama Anies kembali santer akan diusung di Pilgub DKI mendatang, saudara. Bahkan pada saat ini muncul wacana Anies akan diduetkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mengusung Pak Anies nih untuk gubernur DKI. Bagaimana respon Pak? Semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius. Dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius. Dan kemudian nanti kita ambil keputusannya. Di tengah ramainya bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 mendatang, mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebut kriteria pemimpin Jakarta mendatang haruslah sosok yang berani mengeksekusi kebijakan dan berani tidak populer. Menurut Ahok, memimpin Jakarta tidak boleh sekedar mencari popularitas dan pencitraan semata. Anda terapkan. Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian.
Kita tahu terlalu banyak. Yang paling penting Anda berani eksekusi nggak? Kadang kita tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting. Hanya sementara kalau popularitas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy. Bahwa yang kita kerjakan itu ada. Dari Bursa Cagup Jakarta kita bergeser ke Jawa Barat, saudara. Didukung oleh para relawan pendukungnya, mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya menyatakan akan maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Pengalaman menjabat sebagai Wali Kota Bogor 2 periode, serta warga asli Jawa Barat, menjadi alasan bagi Bima Arya maju memajukan Jawa Barat. Bahkan, ia menyebutkan mendapat tugas dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk ikhtiar maju Pilgub Jawa Barat serta menjalin komunikasi dengan Ketua PAN DPW Jawa Barat Desi Ratnasari. Insya Allah ya, ini tanda awal perjuangan kita ikhtiar untuk Jawa Barat. Saya ditugaskan oleh Bang Zul, Ketua Umum PAN, untuk ikhtiar di Jawa Barat. Saya terus komunikasi dengan Ibu Ketua, meminta saling mendoakan lah. Ya, partai sudah mendorong, memberikan perintah untuk berikhtiar membangun komunikasi politik, membangun dukungan dari warga Jabar. Saudara, data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada 2022, jumlah penduduk lulusan SD mencapai 64 juta jiwa. Setahun kemudian turun menjadi 63 juta jiwa. Lantas bagaimana kemudian solusi pemerintahan Prabowo Gibran agar akses pendidikan tinggi bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat? Akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia semakin membaik dengan pembiayaan yang terjangkau, bahkan gratis untuk sekolah negeri. Sebaliknya, akses untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia masih jadi tantangan dari segi biaya dan anggaran. Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah menyinggung soal pendidikan saat debat Pilpres Februari lalu. Saat itu, Prabowo berjanji memberikan 10.000 beasiswa di bidang kedokteran hingga matematika. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter. Dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Sylvester Matutina menyebut ada 3 poin dalam roadmap pendidikan pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Yang kedua, masalah kompetensi ya. Jurusan keahlian di pendidikan itu relevansinya dengan kebutuhan di masyarakat ke depannya. Itu yang harus ditingkatkan lagi. Jadi saya pikir itu tantangan-tantangan ke depannya. Pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain apabila akses pendidikan tinggi tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah biaya pendidikan tinggi yang sangat mahal. Padahal kita tahu akses pendidikan tinggi kita baru 30%. Dan ini sangat berbeda dengan negara-negara lain di mana akses mereka sudah sampai 60 bahkan sampai 90%. Data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah penduduk yang lulus perguruan tinggi masih sangat rendah. Pada 2022, jumlah penduduk lulusan SD mencapai 64 juta jiwa. Setahun kemudian turun jadi 63 juta jiwa. Turunnya lulusan SD diimbangi dengan naiknya lulusan SMP dan SMA, di mana lulusan SMP pada 2023 mencapai 40 juta jiwa. Sementara lulusan SMA pada 2023 sebanyak 60 juta jiwa, naik dari tahun 2022 sebanyak 57 juta jiwa. Sementara lulusan perguruan tinggi pada 2023 sebanyak 13 juta jiwa. Jika di rata-rata biaya pendidikan perguruan tinggi Indonesia antara 40 sampai 200 juta rupiah per semester. Sementara di Malaysia antara 50 sampai 372 juta rupiah setiap semester. Sedangkan di Singapura rata-rata biaya kuliah antara 356 juta sampai 641 juta rupiah per semester. Pada 2023, anggaran mencapai 11,8 triliun. Sementara mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebanyak lebih dari 913.000 mahasiswa. Sedangkan pada 2024, anggaran pendidikan naik jadi 13,9 triliun dan penerima KIP kuliah sebanyak lebih dari 985.000 mahasiswa.
Selain pendidikan dasar dan menengah, perhatian juga harus diberikan pada pendidikan tinggi. Kemudahan akses dan biaya murah bisa membuka kesempatan lebih banyak masyarakat menikmati pendidikan tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Akhir Pekan, kami akan kembali dengan informasi tim Thomas dan Uber Indonesia berhasil lolos ke final Thomas Uber Cup 2024. Melawan China, Indonesia berpeluang mengawinkan gelar dan mengulang sejarah di tahun 1996. Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan asli. Dan tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Rawon Baru Indomie rawon pedas mercon. Publik ramai-ramai protes karut-marut bea cukai dalam pengurusan dan denda barang masuk dari luar negeri. Hakim MK Anwar Usman kembali terlibat pada sidang sengketa pemilu legislatif 2024. Mampukah MK buktikan independensi hakim? Selengkapnya dalam 60 menit special report. Minggu 5 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, puncak hari ulang tahun Kabupaten Pulau Taliabu ke-11 pada tahun 2024 dimeriahkan oleh sejumlah penyanyi asal Ambon dan juga Maluku. Guyuran hujan tak menyurutkan antusias warga Taliabu untuk hadir di alun-alun Kota Bobong. Malam puncak HUT Pulau Taliabu ke-11 digelar di alun-alun HKG Kota Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Antusias ribuan warga tak terbendung untuk turut meriahkan HUT Taliabu serta untuk menyaksikan penampilan sejumlah artis penyanyi asal Ambon, Maluku. Seperti diantaranya Lilis RL, Liz Becker, Nita Talahatu, dan sejumlah artis bintang pantura lainnya. Warga tetap setia mendengar dan menyanyian dengan idola mereka meskipun hujan deras mengguyur alun-alun HKG. Selain itu juga diberikan door prize pada warga yang hadir. HUT ke-11 tahun Kabupaten Pulau Taliabu ini bertajuk Bersatu Membangun Negeri Hemungsia Siadufu telah dilaksanakan selama 2 hari, mulai Senin 29 April bertempat di Danau Lik Tobi dan pada Selasa 30 April bertempat di alun-alun Kota Bobong. Mengadakan acara untuk menghibur seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu datang ke alun-alun HKG di Kabupaten Pulau Taliabu. Banyak artis dan juga perlombaan dan hiburan masyarakat.
Harapan kami untuk Kabupaten Pulau Taliabu yang ke-11 adalah Kabupaten Pulau Taliabu lebih maju lagi, lebih bersinar lagi, lebih menyala lagi. Siapapun nanti pemimpinnya akan terus melanjutkan program-program yang terbaik untuk Kabupaten Pulau Taliabu. Berbagai kegiatan diantaranya Festival Danau Likitobi, Lomba Perahu Hias, Lomba Tari Budaya ikut memeriahkan HUT ke-11 Kabupaten Taliabu. Harapannya, wisata Kabupaten Pulau Taliabu semakin dikenal di skala nasional maupun internasional. Agus Supriyanto, Kompas TV Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Tim Thomas Indonesia berhasil lolos ke final Thomas Uber Cup 2024. Indonesia berpeluang mengawinkan gelar dan juga mengulang sejarah di tahun 1996. Tim bergu putra Indonesia yang berlaga di Thomas Cup 2024 melaju meyakinkan ke final dengan mengandaskan Taiwan. Tim Thomas Indonesia menyikat Taiwan dengan skor 3-0. Antoni Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Jonathan Christie tampil apik dan menundukkan lawan masing-masing. Keberhasilan tim Thomas Indonesia melengkapi kesuksesan tim Uber yang berhasil lolos ke final. Tim badminton putri Indonesia berhasil mengakhiri puasa lolos ke final Uber Cup yang telah berlangsung selama 16 tahun. Sama seperti tahun 2008 lalu, di final Indonesia akan menghadapi Tiongkok. Tim Uber Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Tiongkok yang mengalahkan Jepang dengan skor 3-0. Final ini menjadi kesempatan Indonesia untuk membalas kekalahan pada final Uber tahun 2008 silam. Sementara dari sepak bola tanah air, saudara, untuk memperkuat timnas U23, Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat lini belakang Garuda Muda. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan saat ini tengah menunggu respons dari Ipswich Town atas surat yang dilayangkan PSSI. Pada 2 Mei lalu, di mana Elkan kembali dipanggil untuk menghadapi laga penting melawan Guinea di Paris pada 9 Mei mendatang. Kepada Kompas TV, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji berkata, kami sedang menunggu jawaban dari klub Elkan. Surat pemanggilan dari PSSI ke klubnya Elkan juga sudah dikirim tanggal 2 Mei malam. Tak hanya Elkan Bagot, timnas U23 juga ingin menambah amunisi baru jelang laga melawan Guinea. Salah satunya adalah bek asal PSIS Semarang, Alveandra Dewangga. Diprediksikan, Elkan dan Dewangga dipanggil untuk menutup absennya Justin Hapner yang telah kembali ke klub asalnya. Dari olahraga kita akan mengajak Anda untuk berwisata, saudara. Di kawasan Toba Samosir, Sumatera Utara bisa jadi salah satu destinasi wisata keluarga. Mulai dari wisata alam, sejarah, hingga wisata rohani. Dan kalau dalam sehari, wisata mana saja yang bisa dikunjungi? Berikut ini perjalanan jurnalis Kompas TV, Masni Ramawati dan juru kamera Ian Faris di Toba Samosir. Ekspor Sumatera Utara memang tidak ada habisnya, mulai dari wisata kuliner, sejarah hingga wisata alam. Kalau di Toba Samosir ini, dalam sehari kita bisa mengunjungi wisata apa saja? Yuk ikuti perjalanan saya. Perjalanan menjelajah Toba Samosir kali ini saya awali dengan trekking di Bukit Holbung. Pemandangan hijau dari bukit-bukit dan biru dari danau menemani saya selama menanjak. Dari atas ini, Anda bisa melihat keindahan Danau Toba sekaligus bukit hijau yang mengelilinginya. Harga tiket masuknya sangat murah, mulai dari Rp5.000 saja. Di puncak ini, wisatawan dapat mendirikan tenda dan bisa swafoto prewedding loh. Tapi harus tetap jaga kebersihan ya.
Bergeser dari Bukit Holbung, saya akan mencoba wisata rohani. Kali ini saya akan ke Patung Kristus Penyelamat. Lokasinya tidak jauh dari Bukit Holbung. Dari Bukit Holbung tadi, kita bisa melihat jelas Patung Kristus dari ketinggian. Patung Kristus Penyelamat di Bukit Sibea-Bea ini memiliki tinggi 61 meter, lebih tinggi dari patung Yesus di Rio de Janeiro, Brazil. Bagaimana? Sudah seperti di Brazil, bukan? Ayo, temani saya bergeser ke destinasi akhir. Kali ini saya akan wisata sejarah. Kurang mantap kalau rasanya tidak ke Samosir belum wisata sejarah. Saya mau mencoba menari tortor bersama patung si Gale-Gale. Kita menari menggunakan kain ulos dan ikat kepala bernama Swartali. Menarinya tentu bersama patung-patung si Gale-Gale. Saudara, dari bisnis kerajinan rajut, seorang warga Villa Nusa Permata 2, Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Bisnis kerajinan rajut ini berawal dari kesukaannya merajut dan juga membantu orang tua dalam menjualkan hasil rajutannya. Usaha ini juga mulai dia tekuni saat masa COVID-19 melanda Kota Jambi. Di era modern seperti sekarang, siapa sangka merajut bisa menghasilkan uang dan bisnis yang menjanjikan, di mana minat masyarakat terhadap produk rajutan cukup banyak, di mana kerajinan rajutan ini mempunyai keunikan tersendiri. Merajut adalah suatu kegiatan kerajinan dengan mengaitkan benang dengan jarum yang dibentuk sesuai dengan keinginan pelanggan. Ditambah dengan kreativitas para perajut, bisa menghasilkan beragam bentuk kreativitas yang memiliki nilai seni yang tinggi. Salah satunya Indah, perajin rajutan warga Villa Nusa Permata 2 Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Usaha rajutan Indah dibuat menggunakan tangan sendiri tanpa menggunakan mesin khusus. Awal pembuatan rajutan ini berawal dari kesukaannya merajut dan membantu orang tua dalam menjualkan hasil rajutannya. Usaha ini ia mulai tekuni saat masa COVID-19 melanda Kota Jambi. Banyak permintaan masyarakat, terutama kaum perempuan yang menggunakan masker untuk memesan strip dari benang rajut. Banyaknya pesanan, muncullah bagaimana kerajinan ini dijadikan sebagai usaha. Namun pada tahun 2021, usaha rajutan ini kembali sepi, lantaran aktivitas kembali normal seperti biasa. Menurutnya minat rajutan tersebut, Indah mencoba berkreasi membuat bentuk rajutan lain. Indah membuat dompet kecil untuk simpan handphone dan membuat dompet untuk dipakai sendiri. Namun bentuk dan modelnya menarik, banyak rekan dan pelanggan tertarik untuk memesan. Sampai saat ini sudah berbagai macam bentuk rajutan yang dibuat seperti tas, sepatu, shawl, selimut, tas handphone, gantungan kunci, dan aksesoris lainnya. Saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi Indah sebagai perajin rajutan di Kota Jambi, yaitu bersaing dengan produk dari luar negeri. Selain itu banyak masyarakat yang belum menghargai karya rajutan lantaran ditawar cukup murah oleh warga. Di Jambi ini belum banyak yang menjual rajutan atau yang handmade gitu ya. Jadi saya merasa wah lumayan nih gitu, kalau berarti lumayan berarti ada yang tertarik dan diminati. Jadi saya mulai membuat satu-satu gitu, mulai ada pesanan saya mengiyakan, saya kerjakan. Dan lumayan alhamdulillah antusias juga ya dari teman-teman dulu. Saat ini Indah membuat sepatu boot, salah satu produk inovasi barunya. Produk rajutan dijual melalui media sosial dan sebagian produk dijual secara offline. Hasil kerajinan rajutan Indah sudah dipasarkan ke Solo dan Sumatera Barat. Untuk harga rajutan dijual dari harga Rp15.000 sampai Rp550.000. Saat ini omsetnya mencapai Rp15 juta per bulan. Jumadi, Aan Prianto, Kompas TV Jambi. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik bersama rekan kami Asri Gunawan sesaat lagi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe. Sahabat-sahabatnya Babe. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba copot kacamata mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show. Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia akhir pekan bersama saya Asri Gunawan. Saudara, PT Pertamina Persero kembali menggelar kegiatan Pertamina Goes to Campus atau PGTC di 15 kampus terkemuka di 5 pulau di Indonesia. Acara rutin tahunan ini akan digelar mulai Mei hingga Oktober 2024. Pertamina Goes to Campus atau PGTC digelar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Acara ini untuk membina bibit unggul mahasiswa dalam menghadapi trilema energi, yang mana sekaligus mencerminkan dukungan Pertamina pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Kegiatan pertama sekaligus kick-off PGTC akan diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung pada 6 Mei 2024 dan nantinya akan dilanjutkan ke kampus-kampus berikutnya. PT Pertamina Persero kembali menggelar kegiatan Pertamina Goes to Campus atau PGTC di 15 kampus terkemuka di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Untuk lebih lengkapnya saudara, kita tanyakan langsung kepada VP Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fajar Joko Santoso. Selamat pagi Mas Fajar, mungkin di sini juga banyak yang belum tahu Pertamina Goes to Campus. Mungkin bisa dijelaskan apa sebetulnya itu program Pertamina Goes to Campus? Ya, Mbak Asri, terima kasih. Selamat pagi. Jadi, Pertamina Goes to Campus atau kita singkat PGTC ya, ini sebenarnya sudah program reguler tahunan yang sudah diselenggarakan beberapa tahun yang lalu, dan tahun ini kita mulai lagi untuk tur ke beberapa kampus di wilayah Indonesia. Jadi tujuannya ini adalah untuk melakukan kunjungan dari kami, inisiatif Pertamina, dan melakukan kunjungan dan berkegiatan di lingkungan kampus. Jadi PGTC ini mempunyai tujuan, kurang lebih 4 tujuannya kalau boleh saya rangkum. Jadi yang pertama itu meningkatkan awareness peran Pertamina sebagai badan usaha milik negara dalam sektor energi dan juga pembangunan. Kemudian juga kami ingin meningkatkan engagement dan juga kolaborasi antara Pertamina dengan sektor akademisi atau universitas. Kemudian yang ketiga itu adalah kami juga ingin meningkatkan awareness ya tentang lini bisnis Pertamina, bahwa Pertamina Group ini BUMN yang besar ya, jadi banyak sekali lini bisnis yang harus kita perkenalkan terus kepada kalangan masyarakat dan juga universitas. Dan yang terakhir itu kami juga ingin mencari potensi kerjasama kolaborasi yang berkelanjutan dan juga dalam bidang inovasi dan yang termasuk energi baru terbarukan karena menjadi tren energi saat ini. Jadi secara keseluruhan temanya itu adalah Energizing the Future Together, karena kami menjangkau kaum mahasiswa ini, kaum muda ya, generasi penerus bangsa, untuk bagaimana PGTC ini bisa dirancang dalam menyampaikan pesan positif juga terkait upaya Pertamina sebagai BUMN untuk menjalin kerjasama dengan akademisi untuk membangun masa depan yang lebih baik tentunya. Ya,
Tujuannya kan memang ini untuk meningkatkan awareness atau kepedulian masyarakat sivitas akademika termasuk juga mahasiswa begitu dalam sektor pembangunan dan energi. Lalu sebetulnya Mas Fajar ini dari kegiatan atau rangkaian dan agenda mungkin apa saja kegiatan ataupun juga rangkaian acara di dalam Pertamina Goes to Campus ini? Ya, kurang lebih dalam setiap kita datang ke kampus-kampus ya, nanti kita startnya ini di hari besok di ITB, jadi kurang lebih ada beberapa program, ada 4 program. Yang pertama itu kita ada Energizing Talks, yaitu berupa panel diskusi ya, kemudian ada keynote speeches, ada panel discussion, kemudian ada diskusi-diskusi soal inovasi pada sektor energi, teknologi ya tentunya karena berkaitan juga dengan Pertamina. Kemudian kami juga menghadirkan cluster eksibisi, di mana kami juga melakukan showcase unit bisnis Pertamina yang sangat besar tadi, dan juga menampilkan hasil kolaborasi antara Pertamina dengan universitas yang kita datangi. Jadi setiap universitas kita memiliki kerjasama begitu, jadi nanti bisa dilihat mahasiswa atau teman-teman yang hadir. Kemudian kita juga mengadakan kompetisi, jadi kita kita ajak mahasiswa yang kampusnya kita datangi untuk mengikuti lomba esai inovatif dan juga melakukan pembuatan video kreatif karena Gen Z milenial saat ini sangat sekali ya terkait dengan video kreatif atau digital sosial media, otomatis kita juga harus mengikuti itu. Jadi akan ada lomba-lomba yang tentu juga nanti akan ada hadiahnya juga bagi para mahasiswa yang mengikuti. Kemudian kita juga sediakan aktivasi untuk kampus juga untuk menampilkan showcase-nya. Jadi kampus-kampus juga bisa memamerkan hasil karya terbaik dari akademisi, dari mahasiswanya. Jadi tidak hanya fokus terhadap Pertaminanya saja, tapi kami juga memberikan kesempatan bagi universitas untuk mempromosikan dirinya, karena target kita bukan hanya universitas atau mahasiswa universitas yang kita datangi saja, tapi juga beberapa universitas yang ada di daerah tersebut. Jadi siapapun bisa hadir. Ya Mas, tadi menarik ada Energizing Talks yang mana nanti akan menghadirkan banyak pembicara yang nanti tentunya juga akan membahas soal energi, ekonomi. Nah, ini boleh dikasih tahu nggak Mas, siapa saja nanti mungkin yang akan menjadi keynote speaker atau jadi pembicara di Energizing Talks tersebut, Mas? Ya, baik Mbak Sri. Jadi kita akan kick off Pertamina Goes to Campus edisi pertama tahun 2024 ini besok hari Senin di ITB Bandung. Jadi besok di Energizing Talk ini kita narasumbernya keren-keren ya, dari Pertamina, Ibu Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina juga akan hadir besok. Kemudian Profesor Reini Wirahadikusuma selaku Rektor ITB juga akan hadir juga besok. Dan juga dari Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Bapak Adi Prinantio juga besok hadir. Itu di sesi pertama. Kemudian yang sesi kedua, topiknya tentang Energizing Future Leaders, jadi bagaimana kita unlocking human potential bersama Direktur SDM Pertamina, Pak Eri Subiharto, kemudian juga ada Tubagus Sailendra, CEO Chikin, dan juga artis Tasya Kamila yang juga sebagai duta lingkungan hidup ya, sebagai founder Yayasan Green Movement Indonesia. Jadi narasumbernya besok yang hadir di ITB keren-keren, bagus-bagus sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi kami undang besok mahasiswa ITB dan juga kampus-kampus yang ada di sekitar Bandung buat hadir ke ITB besok pagi. Seharian besok kita acaranya di ITB. Ya, menarik ya, ada public figure juga yang nantinya akan menjadi pembicara di Energizing Talks yang merupakan salah satu rangkaian acara dari PGTC itu. Lalu Mas, tadi kan juga sebetulnya sudah disebutkan ya, targetnya memang seluruh mahasiswa. Tapi sebetulnya ini apakah hanya tersegmentasi pada mahasiswa yang mungkin nantinya akan mengambil jurusan yang memang ada korelasinya dengan energi, dengan ekonomi, dengan pembangunan, atau seperti apa target dari PGTC ini? Apakah untuk mahasiswa tersebut saja atau seluruh mahasiswa untuk bisa kemudian aware dengan topik-topik ataupun juga tentang pembangunan, tentang ekonomi, tentang energi? Seperti apa, Mas? Ya, targetnya tentu ini semua kalangan ya, jadi tidak hanya mahasiswa yang ada di kampus tersebut, tapi kami juga membawa atau berusaha membawakan atau menurunkan pesan bahwa bagaimana sih kita pemahaman terkait dengan energi dan juga transisi energi, bahwa energi kan tidak hanya milik mahasiswa yang kita datangi saja, tapi juga generasi muda sebagai penerus bangsa, kalangan siswa dari SMA juga bisa datang, karena selain ada discussion panel sekali, juga ada
hiburan juga. Jadi kita kemas menjadi dengan konsep entertainment juga. Kami juga mendatangkan beberapa artis music fest ya. Jadi sekalian belajar tentang energi, belajar tentang transisi energi. Mereka juga bisa hadir mengikuti aktivasi-aktivasi lain sekaligus nonton beberapa artis yang kita akan tampilkan. Jadi semuanya welcome, jadi tidak hanya mahasiswa yang teknik saja atau mahasiswa yang fokus terhadap jurusan industri atau energi saja, tapi semua kalangan juga kita harapkan bisa hadir dan juga bisa menikmati acara Pertamina Goes to Campus ini. Ya, ada kompetisi juga nanti yang bisa diikuti. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, Mas Fajar, soal siapa saja mungkin yang bisa berpartisipasi dan bagaimana caranya. Tapi usai jeda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tetap bersama kami. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun, dukung pertumbuhan nyata. Nunggu ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show. Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan dan kami masih akan membahas terkait dengan Pertamina Goes to Campus bersama dengan VP Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fajar Joko Santoso. Mas Fajar, kita lanjutkan tadi obrolan kita yang lagi seru, sempat terpotong sedikit. Nah kan nanti besok tanggal 6 Mei ada kick off ataupun juga opening dari Pertamina Goes to Campus di ITB Bandung. Sebetulnya siapa saja yang bisa berpartisipasi, Mas Fajar? Ya, untuk besok kick off di ITB, siapa saja boleh datang. Jadi bukan hanya mahasiswa ITB ya, tapi juga mahasiswa-mahasiswa universitas yang ada di sekitar di Bandung begitu ya, mungkin bisa juga hadir. Tapi memang kami untuk sesi speaker dan juga panel discussion-nya itu karena di Aula Barat ITB itu tempatnya terbatas, jadi memang diperlukan registrasi di situ. Jadi mungkin besok atau mungkin bisa dari sekarang juga teman-teman mahasiswa SMA ataupun kalangan siapapun lah itu terbuka untuk umum bisa mendaftarkan diri di
website ptm.id/pgtc2024 untuk hadir di acara speaker dan juga panel diskusi karena membutuhkan registrasi ya. Tapi kalau untuk di area luar Aula Barat ITB yang tadi ada konser musik, ada aktivasi booth, ada bermacam aktivasi lainnya juga, game segala macam, itu terbuka untuk umum dan itu gratis. Jadi bisa langsung juga datang ke situ untuk melihat aktivasi program Pertamina Goes to Campus ini. Ya, berarti ini mahasiswa di Bandung, meskipun bukan mahasiswa ITB, bisa ikut ya, tapi jangan lupa untuk registrasi dulu. Nah, yang menarik nih Mas Fajar, kan ini tadi ada energizing talks, kemudian juga ada kompetisi dan beberapa rangkaian acara lainnya. Tapi sebetulnya nanti di Pertamina Goes to Campus ini ada nggak sih arahan ataupun juga pencerahan soal career path untuk jenjang karir ataupun juga mahasiswa yang nantinya mungkin ingin berkarir di bidang energi dan juga pembangunan atau khususnya di Pertamina? Ya, jadi untuk informasi soal karir juga tersedia ya, karena nanti juga ada dari Pertamina, nanti juga di situ bisa ditanya, kira-kira bisa konsultasi, terutama mahasiswa-mahasiswa ITB kan sepertinya banyak juga ya yang masuk Pertamina, jadi bisa ditanyakan juga kira-kira potensi karir di bidang energi ke depan itu bagaimana, kemudian sekarang lagi tren terkait transisi energi, new renewable energy atau energi baru terbarukan, juga tentu menjadi concern dari mahasiswa-mahasiswa sekarang ya untuk menentukan karir ke depan, apakah kalau dulu masih di energi fosil misalnya, nah sekarang tentu ada switching ke bagaimana sih ke depan prospek soal transisi energi di Indonesia. Jadi untuk karir bisa juga datang, termasuk juga kami menghadirkan tidak hanya Pertamina Persero saja, tapi juga menghadirkan seluruh subholding Pertamina, anak cucu perusahaan Pertamina. Jadi semua di situ bisa konsultasi. Kami juga menghadirkan dari human capital juga dari biro fungsi SDM Pertamina, nanti juga bisa langsung ngobrol-ngobrol di situ terkait dengan informasi karir di Pertamina. Lalu ada ininya nggak Mas, ada program magang begitu untuk mahasiswa mungkin yang tertarik untuk nanti berkarir di Pertamina, ataupun juga nanti ada beberapa program yang diusulkan dari Pertamina sendiri bagi mahasiswa mungkin yang tertarik untuk berkarir di bidang energi dan pembangunan? Ya, ada ya program magang, kita selalu terbuka juga program magang bagi seluruh mahasiswa yang ingin bermagang di Pertamina. Kami juga beberapa mahasiswa juga saat ini sedang magang di Pertamina, karena Pertamina ini grup ya besar, ada Pertamina Holding, ada Subholding, beberapa anak perusahaan. Nanti kira-kira bisa ditanyakan di situ ke fungsi human capital kami yang hadir di booth untuk potensi magang kira-kira yang sesuai dengan jurusannya itu bisa ditempatkan di mana di Pertamina gitu, jadi nanti bisa langsung dikonsultasikan. Ya, untuk kan ini juga membahas mahasiswa itu berperan penting lah dalam pembangunan, kemudian juga soal energi. Nah, ini kan ada rangkaian acaranya mulai dari energizing talks dan tadi yang sudah kita bahas ya Mas, tapi ada nggak sebetulnya arahan dari Pertamina sendiri dalam Pertamina Goes to Campus terhadap mahasiswa tersebut soal pembangunan dan juga soal topik-topik energi, Mas? Ya, jadi memang saat ini kan kalau kita bicara soal dunia energi, perusahaan energi seperti Pertamina kan sedang menghadapi tantangan yang kita sebut trilema energi ya. Jadi trilema energi itu ada 3. Yang pertama, ketahanan energi, bagaimana kita sebagai badan usaha milik negara, Pertamina mewujudkan ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik yang lagi ramai seperti saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah keterjangkauan biaya energi. Jadi setelah tadi bagaimana nih kita mewujudkan ketahanan energi, tapi yang kedua tantangan berikutnya adalah bagaimana supaya masyarakat ini bisa mengakses energi ini dengan biaya yang terjangkau. Seperti kita bersyukur pemerintah sudah menghadirkan subsidi sehingga biaya BBM kita, LPG, kemudian energi lain juga terjangkau ya bagi masyarakat. Nah, yang ketiga ini tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mewujudkan energi yang ramah lingkungan, karena balik lagi sekarang di era transisi energi harus diarahkan menuju energi yang ramah lingkungan. Dan ketiga tantangan ini tentu tidak terlepas satu sama lain. Nah, dari 3 topik ini, 3 tantangan inilah yang ingin kita turunkan pesannya kepada masyarakat, kepada mahasiswa sebagai generasi muda, bagaimana
mereka bisa memahami tantangan ini sekaligus juga bisa mencarikan atau berbagi cerita ya untuk mencarikan solusi untuk menjawab 3 tantangan ini, sehingga nanti ke depan para generasi muda mahasiswa ini kita harapkan juga semakin aware dengan topik transisi energi, bagaimana ke depan mereka bisa menjadi penerus apa yang sudah kita lakukan generasi sebelumnya, sehingga ya ketahanan energi kita di Indonesia bisa terwujud ya, sehingga kita tidak tergantung lagi dengan ketika ada situasi geopolitik, ketahanan energi kita tetap terjaga. Itu yang pertama. Kemudian yang target berikutnya adalah bagaimana nanti kita juga bisa mewujudkan kemandirian energi nasional berdasarkan dari sumber daya alam yang kita miliki sendiri. Jadi istilahnya mandiri secara energi. Jadi itu topik-topik atau tantangan itu yang ingin kita turunkan kepada masyarakat, kepada mahasiswa supaya pemahaman mereka lebih meningkat lagi. Itu sih Mbak Asri. Ya, nah kan ada target net zero emission di tahun 2060 juga ya. Dari program Pertamina Goes to Campus ini ada agenda ataupun program yang nantinya mungkin bisa membantu terwujudnya target tersebut nggak, Mas? Ya, jadi mungkin target itu kan besar ya, target itu kan masih 2060, tapi kita juga sudah mulai lakukan dari sekarang. Jadi kalau untuk acara program Pertamina Goes to Campus ini, kita juga lakukan edukasi terkait itu, bagaimana kita harus hemat energi dan sebagainya. Tapi nanti kalau dalam bentuk konkretnya kita juga ada semacam sustainability competition bagi para peserta, bagi mahasiswa yang hadir. Jadi nanti kita challenge mahasiswa ini supaya membuat kompetisi video kreatif terkait dengan sustainability atau keberlanjutan. Nah nanti dari video-video itu tentu juga bisa menjadi inspirasi ya bagaimana kita mewujudkan net zero emission. Jadi nanti boleh datang terus bikin video soal sustainability, soal keberlanjutan, soal kelestarian lingkungan. Nanti akan ada hadiah menarik juga untuk juaranya. Oke Mas, itu kompetisinya menarik juga ya, karena ini akan menumbuhkan awareness dari mahasiswa dan juga sivitas akademika soal topik-topik pembangunan dan juga energi. Terakhir, Mas Fajar, harapannya dari gelaran Pertamina Goes to Campus ini apa? Ya, jadi harapannya kami selaku Badan Usaha Milik Negara, Pertamina ingin terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan para sivitas akademika dari universitas, karena mereka adalah generasi penerus kita yang akan meneruskan perjuangan yang kita lakukan saat ini. Jadi mungkin terakhir kami juga mengajak seluruh sivitas akademika di ITB Bandung dan juga mahasiswa universitas lain yang ada di Bandung, ayo besok datang ke ITB, Aula Barat ITB jam 9 pagi, kita mulai untuk menghadiri kick-off Pertamina Goes to Campus 2024. Besok banyak banget narasumber yang menarik. Yang mau ikut sesi pembicara bisa langsung mendaftarkan diri di ptm.id/pgtc 2024. Untuk yang lainnya bisa langsung datang gratis. Acaranya banyak banget, banyak games menarik, informasi juga banyak bisa diambil di situ. Jadi sampai ketemu di ITB Bandung besok jam 9 pagi. Atur nuhun. Ya, jangan lupa wargi Bandung untuk registrasi dulu biar besok bisa datang ke Pertamina Goes to Campus. Terima kasih Mas Fajar Joko Santoso, VP Corporate Communication PT Pertamina Persero sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu, Mas. Iya, terima kasih Mas. Saudara, usai jeda, jangan lewatkan kalau akhir pekan kita harus olahraga. Komunitas lari kali ini punya rute yang berbeda loh. Seperti apa? Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Usai jeda. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi.
Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, dan sesuai janji kita tadi, Asri, kita akan ajak untuk berlari. Tapi bukan lari dari kenyataan ya? Jangan. Cuaca boleh panas tapi jangan lari dari kenyataan. Jangan. Okay. Nah, sebanyak 300 orang antusias untuk mengikuti kegiatan olahraga lari yang diselenggarakan oleh komunitas lari Skolari di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Kali ini Skolari menggelar rute yang beda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu rute looping. Skolari memiliki tema yang menarik, yaitu Runtastic. Hal ini sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-5 komunitas Skolari. Skolari juga mengajak peserta dari luar komunitas Skolari untuk mempererat persaudaraan dan juga kekompakan. Seru banget, akhirnya saya finish juga lagi di acara Runtastic yang diadakan oleh Skolari. Seperti apa kegiatan acaranya? Saya masih ngos-ngosan karena habis lari ya sekitar berapa kilo tadi? 1-2 kilo begitu. Langsung saya ajak Anda untuk ngobrol dengan Mas Tian, salah satu pengurus dari Skolari. Salam sehat Mas Tian. Salam sehat, kayaknya ngos-ngosan dia habis lari 5 loop gitu kan? Iya benar. Aduh, nih baru lari 5 loop, bagian dari acara Runtastic. Sebenarnya acara Runtastic itu apa sih, Mas Tian? Ya, ini adalah event tahunan Skolari, dan karena Skolari tahun ini masuk ke usia yang ke-5, kita berharap gerakan berlari sehat bersama Skolari jauh lebih besar, dan gerakan ini bisa membawa sebuah perubahan di Jakarta. Oke, membawa sebuah perubahan dalam kesehatan begitu ya? Kesehatan dan cara berlari menjadi benar gitu. Oke, nah di rangkaian
acara Rantastik kali ini. Itu apa aja sih kegiatannya? Selain tadi kalau teman-teman tahu lapangan Madya, saya habis ngiterin 5 kali putaran, makanya ngos-ngosan. Selain itu, apa aja rangkaian acaranya? Ya, di acara Stadion Madya hari ini atau Rantastik di tahun ini, kita memang membuat event yang berbeda karena kita pertama kalinya membawa teman-teman skolaris ke Stadion Madya dan harapannya mereka bisa mencoba belajar berlari di track. Dan di tahun ini kita ada 3 kategori, ada individual 50 meter sprint, ada individual 2000 dan ada relay atau estafet. Dan kita berharap 3 kategori ini bisa membawa warna baru untuk skolaris untuk hadir di Rantastik tahun ini. Oke, apalagi Rantastik ini juga sekaligus memperingati anniversary Skolari yang ke-5, luar biasa. 5 tahun membawa sebuah perubahan berlari di ibu kota dan mudah-mudahan perubahan ini bisa semakin besar dan kita juga didukung oleh coach-coach bersertifikat di Skolari karena kita punya 7 coach dan sertifikasi coach ini membantu untuk kita sama-sama gimana membuat sebuah running form yang benar, gimana membuat endurance yang semakin baik sehingga mereka ikut race karena hampir setiap minggu di Jakarta atau di Indonesia ada race sehingga kita dengan ikut Skolari mudah-mudahan mereka bisa aman dan nyaman untuk ikut race maupun berolahraga lari di setiap harinya. Seru banget itu tadi penjelasan dari Mas Tian yang punya acara. Nah, sekarang saya ngajak pemirsa Kompas TV untuk mencari kira-kira siapa lagi ya. Kita mungkin ajak salah satu peserta kali ya untuk ngobrol bareng di sini. Nah, ini aja nih. Siapa nih? Oh, ini aja nih. Nih, salah satu peserta yang ikut acara Rantastik yang diadakan oleh Skolari. Dengan siapa? Vidi, kenapa sih meluangkan waktu begitu datang hadir untuk ngikut acara yang diadakan oleh Skolari ini? Pertama soalnya Skolari itu klub larinya solid, terus coach-coachnya juga udah pada certified, terus suka banget bikin activity kayak gini, banyak banget activity-nya, terus tiap minggu juga rutin lari gitu. Jadi nggak nyesel sih karena ini grup yang aktif, solid, terus activity-nya juga banyak. Oke, activity-nya banyak. Nah, kamu kesini mau ikut yang kategori berapa? Ikut individu 50 meter. Individu 50 meter sprint berarti ya. Semangat, semoga kamu menang ya. Oke, sukses. Nah, kalau berbicara soal lari, memang ini ada sebuah olahraga yang murah dan juga gampang, tapi tentu harus dibekali dengan pemahaman yang baik dan benar. Saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol dengan coach, salah satu coach yang ada di sini. Kita cari dulu. Nah, ini dia nih. Ini adalah coach dari Skolari. Namanya Coach Renaldi. Nah, ini penting nih karena ini kan kita lihat Coach Renaldi antusiasme kegiatan orang-orang di ibu kota Jakarta ataupun di tanah air ya, seneng banget. Jiwa olahraga mereka tuh semakin meningkat, terlebih dengan lari. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan sebagai seseorang yang mau baru mulai berolahraga, terutama lari? Ya, kita mesti berangkat dari manfaat berlarinya dulu ya. Ya, kita selalu dengar dari kecil mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kan yang diupayakan tubuh yang sehat dulu. Dan mengupayakan tubuh yang sehat yang paling mudah dengan olahraga lari dimanapun Anda bisa lakukan. Tapi berlarinya mesti benar. Untuk berlari dengan benar mesti memiliki pengetahuan. Berlari itu ada 2 pengetahuan yang mesti dilakukan. Pertama, belajar mekanikanya dulu. Mekanika adalah bentuk badan, bentuk berlari, ya. Kemudian cara-cara berlari untuk menghasilkan ritme yang benar. Baru kemudian dinamika. Dinamika adalah ketahanan kecepatan. Jadi memang harus secara bertahap begitu ya? Secara bertahap. Apa akibatnya kalau itu tidak dilakukan? Injury. Cedera malah nggak bisa lari. Nah, itu yang harus diwaspadai, jangan sampai ada cedera. Terakhir Coach, apa pesan nih singkat saja buat teman-teman sahabat Kompas TV yang ingin mulai berolahraga? Cari pelatih, berlatih dengan benar, konsisten, komitmen, Anda akan menjadi manusia yang unggul pasti. Oke, baik. Terima kasih Coach Renaldi. Saya harus menyudahi karena kalau kita lihat di sini lomba kategori pertama akan segera dimulai dan ini adalah rangkaian dari acara Rantastik yang diadakan oleh Skolari dalam acara ataupun rangkaian dari memperingati hari ulang tahun ke-5 komunitas Skolari ini. Acaranya banyak banget, yang jelas acara ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi pentingnya berolahraga, terutama berlari. Jadi, sahabat Kompas TV yang masih bingung mau olahraga apa, ayo join dengan saya dan juga teman-teman Skolari untuk berlari bersama.
sehat bersama. Yasir Rene Ahmad, Subandi, Kompas TV, Jakarta. Nah, Francisco, kalau kita kurang suka olahraga, apalagi lari dari kenyataan, nggak? Lari, masih ada pilihan lain untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Lari dengan jet ski? Bukan dong, bukan. Bisa kuliner, bisa ke tempat-tempat wisata. Nah, jika Anda ingin menikmati wisata petualangan untuk akhir pekan ini, wahana jet ski Sungai Opak di Bantul, Yogyakarta bisa menjadi pilihan. Wisata jet ski ini disebut pertama kalinya ada di Bantul dan menambah deretan lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Yogyakarta. Wisata Sungai Opak di Bantul, Yogyakarta, kini semakin lengkap dengan hadirnya wahana jet ski. Di tempat ini, para wisatawan bisa menyewa jet ski dengan rentan harga bervariasi, antara Rp150.000 hingga Rp500.000. Ada harga, tentu ada pula kepuasan yang Anda dapatkan. Selain memacu adrenalin, bermanuver di atas jet ski yang membelah ombak Sungai Opak juga memberikan keceriaan kepada para wisatawan. Sebelum memulai wisata petualangan ini, para wisatawan diwajibkan mematuhi aturan prosedur keselamatan yang diisyaratkan pengelola wahana, termasuk menggunakan pelampung. Salah satu pengunjung yang mencoba wahana jet ski ini merasakan pengalaman yang seru dan menyenangkan, dan tentunya ingin mencoba lagi. Aku sih ada, karena aku baru pertama kali kan. Jadi ya lumayan ini aja sih. Tapi setelah tegang. Tapi setelah aku apa namanya? Cobain mainan ini ya asik aja. Seru ya. Seru. Untuk mereka yang berani mengemudikan jet ski sendiri, maka pelatihan singkat akan diberikan sebelum turun ke sungai. Namun jika tidak berani, maka jet ski akan dikemudikan oleh pemandu sungai dan wisatawan bisa ikut duduk di belakangnya. Saya ingin wisata jet ski ini pertama di Jogja, dan mungkin harapan untuk kemajuan di Desa Trihargo ini nanti bersama-sama mengembangkan wisata di pinggiran Kali Opak. Puas bermain jet ski, para wisatawan bisa mencicipi beragam kuliner yang dijajakan di sekitar Sungai Opak. Namun menu ikan laut menjadi salah satu kuliner yang paling diminati para wisatawan. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta. Dari dalam negeri kita bergeser ke luar negeri, di mana saudara lebih dari 1.000 pasangan anak kembar berpartisipasi dalam Festival Kembar Internasional Mojang yang digelar di Yunnan, Tiongkok. 国际双胞胎节暨哈尼太阳节双胞风情大集邮开始。 Anak kembar dari sejumlah negara di dunia hadir meramaikan festival dengan membawakan kebudayaan khas masing-masing negara. Pasangan kembar yang hadir berasal dari berbagai tingkatan usia dan juga berasal dari 14 negara. Selama pergelaran festival, sejumlah hiburan dan juga pertunjukan rakyat khas Yunan memanjakan para peserta festival kembar. Sejumlah atraksi budaya dan budaya khas anak kembar jadi tontonan utama di festival ini. Tidak terasa 1,5 jam sudah kita bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Aci, rencananya mau apa hari ini? Lari?
Enggak dong, hari ini mau istirahat aja karena udah kerja nih. Baru seminggu bulan Mei udah meleot ya. Iya, belum baru awal-awal bulan ya kan, tapi udah meleot, tapi jangan dong. Tapi jangan, walaupun cuaca panas jangan sampai kita juga meleot, dan pastikan juga ini kan cuacanya akhir-akhir ini berubah nih kayak perasaan juga kadang-kadang. Jadi jangan lupa untuk bawa payung, juga bawa sunscreen juga, karena meskipun nggak heatwave ini cuacanya juga cukup panas akhir-akhir ini. Oke, akhir kata saya Francisco Don Asian. Dan saya Sri Gunawan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Nasdem kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Justru berbahaya itu Mas Gibran itu. Sebagai pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Satu-satunya partai yang saya baca paling siap untuk jadi oposisi di 2024 ini hanya PDIP. Komunikasi politik pasca pemilu semakin seru. Presiden terpilih Prabowo Subianto rajin melakukan pertemuan dengan beberapa partai yang menjadi lawan politik selama periode kontestasi. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kedua belah pihak sepakat bekerja sama membangun bangsa dalam kabinet mendatang. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Jadi kami semua berkesimpulan spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan, bukan hanya pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Tak hanya Partai Nasdem, Prabowo juga menyempatkan diri bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, bakal calon wakil Presiden Prabowo yang berpindah koalisi. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Partai Keadilan Sejahtera juga mulai membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan hubungan PKS dan Prabowo telah teruji lama. Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau apa lagi? Selangit dan bumi, itu hubungan yang diomongin sama Prabowo. Dan kita sama Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apalagi? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak udah terima aja.
Ya kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin, itu aja. Usaha Prabowo untuk menyatukan dukungan dari partai-partai yang menjadi pesaingnya dalam pemilu 2024 tak hanya diarahkan pada koalisi perubahan. Koalisi Indonesia Maju bersama Prabowo juga berhasil merangkul koalisi besutan PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Usaha pendekatan Prabowo terhadap PDI Perjuangan belum tampak beranjak menuju koalisi. Posisi Presiden Joko Widodo dan keluarganya yang tak sejalan dengan partai berlambang kepala banteng ini menyulitkan terbentuknya koalisi dengan Prabowo. Jadi kalau kemudian sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi calon wakil presiden, lalu sekarang Pak Sekjen meluruskan pembicaraan itu, dianggap Pak Sekjen berbahaya. Justru berbahaya itu Mas Gibran itu. Yang meresahkan. Iya, sebagai pemimpin tidak boleh, istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Statusnya sebagai kader siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah melenceng dari partai gitu. Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Kok yang benar saja. PDI Perjuangan dalam pandangan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno adalah partai yang paling siap menjadi oposisi. Dalam pengamatan Adi, PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang masih cukup vokal memperjuangkan hasil pemilu 2024. Satu-satunya partai yang saya baca paling siap untuk jadi oposisi di 2024 ini hanya PDIP. Mereka ini kan tidak peduli mau diajak atau tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Itu buktinya hampir tiap hari elit-elit PDIP itu kan masih nggak puas dengan hasil di 2024. Mereka terus menduga bahwa pemilu di 2024 ini kan penuh dengan kecurangan, ada mobilisasi aparatus kekuasaan, dan buktinya setelah MK, setelah KPU menetapkan Gibran dan Prabowo sebagai pemenang Pilpres, kawan-kawan PDIP kan juga masih kepetun ya sebagai bentuk mencari keadilan kata mereka. Artinya apa? Kalau PDIP ini jaim sebenarnya punya intensi untuk bergabung, ya mestinya mereka ini tidak melakukan itu. Cukup ya langsung mengucapkan selamat dan menyampaikan pidato bahwa Pilpres sudah usai dan apa pilihan politik mereka ya ini harus dipilih secara masing-masing. Tapi kan per hari ini mereka tetap kritis dan cukup vokal yang mengapa pemilu di 2024 ini penuh dengan ketidakadilan. Posisi PDI Perjuangan yang masih menjaga jarak dengan pemenang Pilpres Prabowo Gibran dan posisi keanggotaan Presiden Joko Widodo yang dianggap selesai membuat beberapa partai koalisi Prabowo menyediakan tempat bagi Jokowi untuk berlabuh. Partai Golkar menjadi yang terdepan menawarkan keanggotaan bagi Jokowi dan keluarganya. Ketua Umum Partai Golkar mengatakan Jokowi dan Gibran telah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa. Posisi tergantung beliau. Karena beliau sekarang milik bangsa. Beliau milik semua partai. Partai Amanat Nasional tak mau ketinggalan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Jokowi dan putranya Gibran tak perlu repot mencari partai politik untuk berlabuh. PAN dapat menjadi rumah bagi mereka berdua. Ya, saya waktu dekat ada agenda mau ke Solo. Ya, gitu. Jadi Pak Jokowi, Mas Gibran, nggak usah repot-repot lah. Kan sudah berkali-kali ya. Keluarga Pak Jokowi, keluarga PAN keluarganya Pak Jokowi. Jadi sudah jelas terang. Nggak usah kesana kemari, ngapain? Ya. Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional. Politik elektoral dan demokrasi menjadi pilihan bangsa ini untuk menentukan siapa yang mengatur kekuasaan dan siapa yang harus beroposisi sebagai penyeimbang pemilik kuasa. Bila semua harus berkuasa, lalu siapa yang menemani rakyat jika penguasa terlena pada kekuasaannya? Saudara, Anda menyaksikan Breaking News
Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Publik ramai-ramai protes karut-marut bea cukai dalam pengurusan dan denda barang masuk dari luar negeri. Hakim MK Anwar Usman kembali terlibat pada sidang sengketa pemilu legislatif 2024. Mampukah MK buktikan independensi hakim? Selengkapnya dalam 60 menit special report. Minggu 5 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show. Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di Rumah Makan Asti. Enak dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan. Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat dua orang ini kaki tangan. Nah, ada big box. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Rencana kenaikan tarif tol untuk 13 ruas di jalan tol pada kuartal 1 2024 sempat diumumkan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT pada Januari 2024 lalu. Rencana ini termasuk ruas-ruas tol yang sebelumnya dijadwalkan untuk penyesuaian tarif pada tahun 2023, namun masih dalam proses. Terkait hal ini, beredar unggahan dengan narasi uang yang dibayarkan pengguna tol secara elektronik atau melalui e-tol masuk ke rekening pengusaha Tiongkok. Dalam unggahan yang beredar, narator menjelaskan kartu yang digunakan untuk membayar akses tol terhubung ke satu rekening pengusaha Tiongkok. Narator juga menyebutkan alasan penarikan tol akan digunakan untuk membayar utang kepada pemberi pinjaman pembangunan jalan tol. Namun berdasarkan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, transaksi pembayaran non-tunai di jalan tol merupakan bagian dari Gerakan Nasional Non-Tunai yang disepakati Bank Indonesia dan Kementerian PUPR pada 31 Mei 2017.
Adapun dilansir dari kompas.com, Humas BPJT menginformasikan bahwa pendapatan tol diatur langsung oleh badan usaha. Tol yang dibayarkan oleh pengguna jalan tol masuk ke dalam rekening milik Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, seperti PT Jasa Marga, PT CMNP, PT Waskita Toll Road, dan Astra. Uang tol tersebut merupakan pendapatan BUJT yang digunakan untuk keperluan biaya operasional, pemeliharaan jalan tol, dan untuk pengembalian investasi jalan tol. Adapun isu jalan tol terhubung ke rekening pengusaha Tiongkok merupakan isu lama yang telah beredar pada tahun 2019. Jadi bisa dipastikan, unggahan dengan narasi uang yang dibayarkan pengguna jalan tol secara elektronik atau melalui e-tol masuk ke rekening pengusaha Tiongkok adalah tidak benar atau hoax. Gempa bumi bermagnitudo 6,5 mengguncang Garut, Jawa Barat pada Sabtu 27 April 2024. Titik gempa berada di 151 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut mencatat hingga Minggu malam 28 April 2024, kawasan yang terdampak gempa mencapai 26 kecamatan di 60 desa dan 4 kelurahan. Adapun jumlah rumah rusak ringan dan sedang sebanyak 151 rumah, infrastruktur mulai dari sarana pendidikan hingga peribadatan dan kesehatan sejumlah 23 unit. Berkaitan dengan ini, telah beredar di media sosial video yang mengklaim suasana pasca gempa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dalam video yang beredar terlihat sebuah jalan yang ambles dan beberapa orang berlari menyelamatkan diri. Namun setelah ditelusuri, video identik dengan unggahan dari kanal YouTube Jared Gwyn dengan judul "Tanah retak di SPBU Sigi ketika gempa di Palu". Video memperlihatkan tanah yang retak di Kabupaten Sigi akibat gempa di Kota Palu. Lebih lanjut dilansir dari kompas.com, pada 28 September tahun 2018, gempa dan tsunami melanda Kota Palu serta Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Gempa tersebut bermagnitudo 6 dengan kedalaman 10 km di jalur sesar Palu Koro. Jadi video yang mengklaim suasana pasca gempa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, media sosial belakangan ini diramaikan dengan unggahan video yang menunjukkan salah satu gerai minimarket waralaba yang terdapat di dalam kereta cepat Wus. Adapun dilansir dari kompas.com, GM Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa mengatakan, KCIC telah menghadirkan layanan restorasi atau kereta makan di Wus. Hal ini merupakan bentuk dari peningkatan pelayanan dan fasilitas di kereta cepat Wus. Eva juga menjelaskan, kereta makan di Wus dikelola oleh mitra yang secara resmi bekerja sama dengan KCIC. Melalui kerjasama tersebut, penumpang dapat menikmati berbagai pilihan makanan dan minuman selama dalam perjalanan. Kereta makan terletak di kereta 5 setiap rangkaian bus. Jadi unggahan video yang menunjukkan gerai minimarket dalam kereta cepat Wus adalah benar dan bukan hoax. Berikutnya beredar pula di media sosial video dengan narasi manfaat air pada gedebong atau batang pisang untuk menghancurkan batu ginjal, asam urat, kolesterol, dan menurunkan tensi. Hal ini disebutkan sudah dilakukan banyak warga di India. Namun dilansir dari kanal YouTube Kompas.com, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania MSI menjelaskan, hingga kini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa air dari batang pisang ini memiliki manfaat kesehatan. Sebaliknya, minum air batang pisang yang belum teruji kandungannya dapat membahayakan kesehatan. Lebih lanjut dilansir dari factcheck.afp.com, hal serupa juga disampaikan oleh non-talent Lednitiko, profesor dari Departemen Farmakognosi dan Botani Farmasi Universitas Chulalongkorn. Menurutnya, air dari batang pisang tidak higienis untuk diminum dan berbahaya bagi kesehatan tubuh karena mengandung bakteri dan debu. Jadi informasi mengenai manfaat air dari batang pisang untuk kesehatan adalah tidak benar atau hoax.
Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal korban. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di Rumah Makan Asti. Enak Dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Publik ramai-ramai protes karut-marut bea cukai dalam pengurusan dan denda barang masuk dari luar negeri. Hakim MK Anwar Usman kembali terlibat pada sidang sengketa pemilu legislatif 2024. Mampukah MK buktikan independensi hakim? Selengkapnya dalam 60 menit special report. Minggu 5 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Untuk mengenang Babe, ya, hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Ya. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba copot kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show. Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat dua orang ini kaki tangan. Ada bukti. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sejumlah nama calon gubernur DKI Jakarta kian menguat. Yang paling santer yakni mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun selain kedua sosok itu, sejumlah nama lain pun terus mencuat. Di antaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa ada nama Ida Fauzia. Lalu dari Partai Nasdem ada nama Ahmad Syahroni. Sedangkan PDI Perjuangan mengakui mencalonkan Tri Risma hari ini di Pilkada DKI Jakarta.
Namun kabar lain muncul ketika nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok dikabarkan sudah ada dalam radar PDIP. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menyebut di mana nama Ahok memang masuk dalam penjaringan di internal partai. Rekam jejak Ahok selama ini dinilai jadi modal kuat untuk meraih suara warga Jakarta di Pilkada November mendatang. Semua kader-kader terbaik kita coba. Salah satunya adalah Pak Ahok. Pak Ahok kan sudah pernah menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta. Nah, itu menjadi salah satu sumber penilaian dan sumber rekrutmen bagi kita. Termasuk juga diantaranya misalnya seperti Pak Jarod Saiful Hidayat, Pak Andika Perkasa, Pak Basuki Hadi Mulyono, termasuk juga kepala-kepala daerah kita yang pernah teruji, seperti Bu Risma. Munculnya nama Ahok membuka lembaran di Pilkada 2017, di mana nama Ahok dan Anies Baswedan memiliki kans kuat, sehingga bisa bertarung hingga putaran kedua pada saat itu. Dosen komunikasi politik FISIP Unhas Hasrullah mengatakan, dirinya tak heran jika Ahok nantinya maju sebagai salah satu kandidat. Kira orang tahu ya, sangat fenomenal dan punya daya juang untuk bertarung dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Apalagi memang pernah menjadi lakon di pemerintahan DKI. Ahok yang dimajukan kepada PDI dan dimajukan oleh PDI, saya menganggap orang ini adalah punya integritas yang mampu menjaga ya nama baik partai. Sehingga wajar kalau PDI atau Ibu Megawati memberi rekomendasi kepada beliau untuk bertarung dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Partai Nasdem selaku partai pengusung Anies di Pilpres 2024 mempertimbangkan pencalonan Anies sebagai DKI 1. Surya Paloh mengakui nama Anies kini masih dikaji di internal Nasdem. Usung Mas Anies lagi gak Pak? Ya, probability ke arah itu masih ada aja, cuman kan perlu pengkajian ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Politisi Nasdem Bestari Barus menyebut, hal paling penting dari pencalonan Anies Baswedan ialah dengan siapa Partai Nasdem akan berkoalisi, serta keputusan pribadi Anies sendiri. Mengingat Nasdem masih membutuhkan 12 kursi jika akan mengusung kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Kita memberi ruang kepada Pak Anies untuk maju, apakah beliau tuh masih mau gitu dari Pilpres turun lagi ke Pilgub. Nah ini kan kembali kepada beliau. Pokoknya yang paling penting adalah dengan siapa Nasdem akan berkoalisi. Bagaimana bila koalisinya nanti ternyata dengan Gerindra atau dengan PDI Perjuangan atau dengan yang lainnya, kita belum tahu. Namun lain hal dengan PKS. Sebagai salah satu partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 lalu, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan Anies Baswedan sudah 25% menjadi tokoh nasional, sehingga harus memberikan kesempatan kepada internal PKS untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Ya, nanti Pilkada Jakarta kita usahakan dari internal PKS, adalah nanti. Ya. Bisa ada beberapa nama, ada Sohibul Iman, ada juga Pak Saihu, ada Pak Mardani, bisa. Anies pastinya dia akan kembali, tetapi kami dari PKS mengatakan Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi, gitu. Jika kembali terjadi, pertarungan Ahok dan Anies di Pilkada DKI Jakarta nanti akan memberi nuansa yang sama sekaligus berbeda. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menyebut, Anies yang baru mengikuti Pilpres serta menang di Pilkada DKI tahun 2017 masih memberi angin segar untuk pencalonannya. Sedangkan bagi Ahok, PDI Perjuangan harus bekerja keras untuk menaikkan elektabilitas, mengingat Ahok bukan petahana, serta adanya isu yang terjadi pada Pilkada 2017.
Tentu kalau kita bandingkan, Anies tentu jauh lebih berpotensi karena segar ya. Pertama, Anies menang melawan Pak Ahok di Pilkada 2017 terakhir. Kedua, Anies baru saja mengikuti kontestasi Pilpres dan suaranya sangat tipis selisihnya dengan Prabowo. Kalau ini Anies yang separuh di Pilpres ini belum otomatis akan setuju Anies maju di Pilkada. Bukan tidak suka Anies dia memilih, tetapi menganggap Anies tidak pantas lagi maju di Pilkada DKI. Itu membuat Anies bisa tergerus. Pak Ahok itu energi politik PD Perjuangan harus lebih berat lagi memajukan Pak Ahok karena potensi akan dimainkan isu 2017. Apalagi Pak Ahok bukan incumbent, dulu aja incumbent. Saya tidak begitu yakin PD Perjuangan akan kembali memajukan Pak Ahok. Gamblingnya cukup tinggi taruhannya bagi PD Perjuangan. Tak dimungkiri, kontestasi Pilkada DKI Jakarta memang menjadi magnet bagi politisi dari berbagai partai. Dianggap menjadi batu loncatan menuju istana, pertarungan antar calon kandidat di Pilkada DKI Jakarta akan menjadi sorotan banyak pihak serta masyarakat luas. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini? Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Nah, ada bukti. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di tanah Swiss Van Java, seorang perempuan hadir memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi kaumnya di tengah penjajahan Belanda. Seorang perempuan dari keluarga priayi, namun mendirikan sekolah bagi pribumi. Gagasan pendidikannya bahkan lahir sebelum pahlawan pendidikan R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Tak heran, ia pun berjuluk perempuan intelektual pertama Indonesia. Dialah Raden Ayu Lasminingrat. Perlu menunggu kaya untuk berbagi, karena berbagi tak melulu soal materi. Hal ini tergambar pada sosok Isop Sopiah, perempuan asal desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ayah Isop hanya pedagang cuanki keliling, sementara ibunya ibu rumah tangga biasa. Sebagai anak keempat dari 9 bersaudara, Isop berjibaku di tengah kekurangan demi mendapat pendidikan yang layak. Pengalaman pahit inilah yang mendorong Isop mendirikan sekolah gratis untuk anak tak mampu di pelosok Kabupaten Garut sejak tahun 2016 lalu. Jarak tempuh menuju sekolah yang ia dirikan terjal dan berliku. Namun tak menyurutkan langkah Isop untuk mengajar. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menjangkau sekolah dari pusat kota Garut. Sangat susah sekali saya dulu bisa mendapatkan pendidikan. Dari situ terpikir sekali bahwa saya harus memudahkan mereka yang khususnya nasibnya seperti saya, itu ekonominya lemah ke bawah. Saya berjanji pada diri saya sendiri, jika saya memiliki sekolah, saya akan menggratiskan. Pendidikan memang masih menjadi barang mewah bagi masyarakat Kabupaten Garut.
Kini, ISOP sudah mengelola 11 fasilitas pendidikan, mulai dari kelompok bermain hingga sekolah dasar. Jumlah siswanya lebih dari 500 anak. Kelompok bermain Al-Fatma salah satunya. Sekolah ini berada di Desa Babakan Fauzan, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Sekolah sederhana ini berdiri dengan meminjam rumah warga. Bukan perkara mudah mendirikan sekolah gratis bagi ISOP. Banyak tantangan yang harus ia hadapi untuk sampai di kondisi ini. Penolakan masyarakat memang, jadi tidak semua orang bersangka bahwa mendirikan sekolah itu mendirikan kebaikan, tidak berpikir ke sana. Jadi pas, apalagi ya di wilayah asing, siapa ada apa gitu. Yang paling saya ingat ketika pendirian sekolah di suatu daerah, tetapi dipelintirkan bahwa itu dijadikan ajang untuk bisnis. Nah, kemarin 2 minggu ke belakang, sekolah ini sebetulnya sudah mengarahkan fasilitas untuk guru bisa makan. Bahkan saya dapat magicom dari seseorang, ya 2 minggu ke belakang semua itu tidak ada gitu, raib. Semua itu kompor sampai tabung gasnya, TV sampai kabelnya, kabel TV-nya. TV itu 2, di dalam 1, di luar 1. Speaker kayak gitu, bel dan lain-lain. Itu sampai bersih begitu kantor. Saya itu sebetulnya semenjak kehilangan itu tidak dulu ke sekolah. Saya belum siap mental. ISOP Sopiah berjuang untuk pendidikan masyarakat miskin di pelosok Garut pada zaman yang serba modern ini. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang pejuang perempuan yang bertekad memajukan pendidikan kaumnya di tengah ketidakadilan kolonialisme. Pejuang perempuan itu adalah Raden Ayu Lasminingrat. Semangat, keberanian, dan ketangguhan Raden Ayu Lasminingrat jadi inspirasi bagi perjuangan ISOP Sopiah. Mendirikan sebuah lembaga, apalagi khususnya pemberdayaan perempuan, itu sangat susah untuk membuat paradigma baru bahwa perempuan itu memang sangat penting untuk diberdayakan. Memang visi misi beliau tentang pemberdayaan perempuan, tentang penguatan karakter pada perempuan, itu seolah seperti ada tetesan lah yang menetes gitu dari yang beliau pikirkan tentang visi misi pun sama. Saya terasa banget di hari ini. Memang perempuan itu harus berdaya dan berguna, jangan hanya diperdaya dan dimanfaatkan. Raden Ayu Lasminingrat lahir 29 Maret 1854 dengan nama Suhara di Garut, Jawa Barat. Ia adalah pelopor kemajuan perempuan Tanah Sunda, khususnya di bidang pendidikan dan kesusastraan. Ayahnya, Raden Haji Muhammad Musa, dikenal masyarakat sebagai penghulu, ulama, dan pelopor kesusastraan cetak Sunda pada abad 19. Meski lahir dari keluarga ningrat dan berpendidikan, namun Raden Ayu Lasminingrat tidak pernah mengenyam pendidikan formal di tanah kelahirannya. Sofianto, sejarawan Universitas Pajajaran, menuturkan Haji Musa mengirim Lasminingrat ke Sumedang untuk belajar. Di rumah dulu, kemudian dia itu akhirnya diindekoskan di Sumedang. Itu asisten residen Sumedang itu Levinson Norman.